Podcast Mulai Dulu Aja episode terbaru. Hari ini kita akan membahas tentang menghadapi perbedaan pendapat tanpa merusak hubungan. Mantul itu. Waduh, ini seru banget nih kayaknya. Mantul. Nikinya sekalian ngeluarin unek-unek nih. Banyak sebenarnya pas saya nulis skrip ini. Oke. Apa ini yang mau dibahas episode kali ini yang? Oke, menghadapi perbedaan pendapat tanpa merusak hubungan. Jadi sederhananya kan kayak kalau misalkan kita itu beda pendapat, ini mungkin kalau aku sama kamu kita berdua sering lah ya. Apa nggak sering? Menurutku sering nggak? Kita beda pendapat. Sering lah. Dalam hubungan menurutku hampir jarang. Menurutku rada aneh sih kalau misalnya kayaknya lurus-lurus saja dalam berhubungan tuh nggak bisa bukan nggak bisa sih. Kalau bukan. Kayaknya bakalan cepet bosen deh. Kalau sama-sama terus kayaknya salah satu nggak mikir ya. Iya bisa jadi atau kayak nggak ada interest kayaknya sama si orang itu. Lebih ekstrim. Ya, tapi kita sering beda pendapat lah. Ya. Gitu nah. Gimana caranya? Ini mungkin gak ngegurui ya, tapi ini kita mungkin ngobrol sharing kayak gimana kalau kita beda pendapat, terus kalau kenapa, gimana caranya biar nggak merusak hubungan itu. Oke. Gitu. Nah, pertama pentingnya komunikasi yang terbuka dan jelas. Oke, itu jelas. Nah, balik lagi ya, kalau misalnya ngomongin menjalin hubungan gitu ya, apalagi itu hubungan pacaran, suami istri gitu ya, atau bahkan pertemanan, pokoknya yang invest perasaan gitu ya. Komunikasi itu poin penting sebenarnya. Iyalah ya. Iya pasti kayak kalau misalnya mau hubungan itu berjalan dengan sangat baik gitu ya, apalagi kayak pacaran atau misalnya suami istri gitu ya, itu komunikasi tuh segalanya menurutku, di atas segalanya gitu loh. Kayak kalau misalnya kamu tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, gimana kamu mau nge-maintain hubunganmu tuh dengan baik juga gitu. Ya. Karena manusia itu bukan cenayang gitu yang kayak oke, saya tahu apa yang Anda pikirkan, kan tidak begitu gitu kan. Bener juga ya. Jadi harus ngomong gitu, mulutnya tuh harus ngebuka gitu kan. Komunikasi. Iya, komunikasi. Ya kayak kamu sebel kan kalau misalnya ditanya mau makan apa kita hari ini, terserah gitu kan. Ya lumayan itu. Mau kemana kita hari ini, terserah, aku ikut aja. Itu kan tidak ada Oke. Mungkin sedikit baru 3 menit masuk ke rekaman ya sudah mengeluarkan yang saya sering alami. Oke. Karena kalau misalnya balik lagi, kalau ngomongin komunikasi itu tuh dua arah gitu ya. Gak bisa satu arah gitu. Okay. Emangnya tembok gitu kan, ngomong sama tembok gitu kan. Jadi harus dua arah. Komunikasi itu harus disepakati bahwa yang namanya komunikasi itu ada obrolan dalam dua arah gitu lah. Ada feedback dalam dua arah gitu ya. Feedback dua arah. Kalau misalnya satu arah tuh kayaknya lebih kesannya menggurui atau ngomong sama tembok gitu. Iya bener sih. Anyway, ya maksudnya kalau guru kan kadang kan kebanyakan juga one way gitu kan. Iya bener. Bukan komunikasi tapi mengajar gitu kan. Itu yang agak sulit ya. Tapi itu lain bahasan. Kalau ini kan perbedaan pendapat tanpa kita merusak hubungan tuh gimana gitu. Secara ya aku cari tahu ya. Pertama pentingnya komunikasi tuh karena dengerin tanpa menyela dan validasi perasaan si pasangannya kayak gimana. Kedua adalah hindari asumsi dan tanyakan jika ada hal yang nggak jelas. Sama terakhir adalah fokus pada masalah, bukan menyerang personal. Ya oke, ini menarik ya. Oke, pertama dengarkan tanpa menyela dan validasi perasaan pasangan. Oke. Mungkin kalau misalnya lagi terjadi konflik gitu ya, atau perbedaan pendapat gitu, semua perasaan itu valid. Apalagi kalau hubungan ya. Iya, dalam hubungan gitu ya. Maksudnya semua perasaan tuh valid. Apa yang kamu rasakan itu valid, apa yang pasangan kamu rasakan itu valid. Cuman seringkali karena udah terbawa emosi ngerasanya dirinya tuh paling benar. Terutama perempuan. Saya kan tidak mau ya. Oke, mungkin gak semua perempuan ya, tapi kalau misalnya buat aku gak suka untuk disalah-salahin gitu. Terserah di luar sana mau merasa terwakili atau enggak, tapi aku gak suka untuk disalah-salahi gitu. Dan mostly biasanya yang sering kali ngalah itu adalah laki-laki.
Itu kayaknya aku bisa melihat itu di banyak ini sih. Di banyak orang juga ya. Ya mungkin di luar sana apa namanya sama kayak gitu. Tapi kan konteksnya aku nggak mau mengukur Awata gitu ya. Ini kan cerita tentang kita gitu ya. Pokoknya kalau aku nggak mau disalahin. Oke, aku valid. Kamu juga mungkin valid. Tapi pada saat itu aku berpikir aku paling benar. Mau aku salah, aku paling benar. Gitu. Nah biasanya memang kamu yang lebih banyak ngalah dulu gitu ya. Most of the time. Iya. Aduh jadi ngakak. Lebih banyak kalah dulu gitu kan. Nanti baru pas kalau misalnya aku udah tenang, baru kamu yang duduk kayak, kamu baru bilang kayak kamu tadi tuh sebenarnya tak salah gitu. Tapi maksudnya udah di posisi aku tenang dan aku udah bisa berpikir kalau misalnya oke, tadi mungkin aku yang salah gitu. Ya, cuma minta maaf ya kayak ya udah maaf ya sambil ketawa-tawa. Kadang bahkan harus diingetin dulu untuk minta maaf gitu. Tapi iya apa namanya dengarkan tanpa menyela dan validasi perasaan pasangan itu benar semua gitu kan. Dan hindari asumsi. Iya, dan seringkali biasanya kalau di kita berdua gitu ya, yang sering berasumsi tuh aku. Iya. Berasumsi tuh aku, tapi aku nggak ngomong. Iya. Aku kira kan? Kamu udah gini. Lucu banget ini. Gitu kan. Biasanya kayak aku nggak ngomong kan kayak sebenarnya itu bentuk defensif lagi ya. Aku ngakuin yang itu bentuk defensif gitu, apa namanya, bentuk defensif. Dan biasanya asumsi gitu ya. Asumsinya tuh kayak karena perempuan tuh perasaan, apalagi aku kan kayak feeling ya orangnya. Jadi kayak aku tuh kayak apa kamu tuh kayak gini gitu kan. Aku pikir kayaknya kamu gini. Aku mikirnya kamu gini gitu kan. Itu kan asumsi gitu kan. Semua. Iya kan. Dan apa ya, dan nyebelinnya adalah aku nggak ngomong itu, nggak ngekomunikasikan itu ke kamu gitu kan, nyimpen di dalam hati gitu. Baru pas dipancing dikit kayak, ya aku pikir kamu gini gitu kan, baru keluar tuh gitu. Kita udah sepakat ya. Aku selalu ngomong juga kayak, pokoknya kalau ini nggak diomongin berarti itu enggak gitu. Iya. Iya. Misalkan aku kepikiran tahu tadi harusnya kita kesini. Iya. Kalau nggak dibicarakan berarti itu enggak kepikiran. Dah bodo amat udah kepikiran itu. Karena saking 10 tahunnya dilakukan seperti itu jadi udah capek. Gitu. Aku kepikiran tahu tadi kayaknya kita kalau makan nasi Padang itu kayaknya gampang deh gitu. Enggak ngomong berarti gak kepikiran itu. Tapi sering kali aku kayak gitu. Kamu juga sering kayak gitu sih. Sebenarnya aku tadi udah kepikiran, alah. Okay. Nah terus abis itu fokus pada masalah bukan menyerang pribadi. Iya. Dan sebenarnya 3 hal ini itu menurutku ya baru terjadi tuh kalau keduanya tuh udah tenang sebenarnya. Karena kan kalau misalnya pas awal-awal terjadi konflik tuh kan panas dua-duanya ya. Dan gak bisa mikir gitu ya. Kalau kamu tuh ademnya lebih cepat gitu. Karena kan kamu pikirannya rasional gitu ya. Aku rasional. Iya gitu. Karena aku feeling kan. Jadi cooldownnya tuh lama gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang gak mudah ini, aku tuh gak mudah apa ya, getar gitu ya. Iya, cuman kayak kesel gedek iya, cuman kayak ya paling masih bisa berpikir jernih gitu. Iya, kesel gedek iya, tapi kan kalau misalnya pada saat awal terjadi konflik itu kan perbedaan pendapat itu kan aku yang nggak bisa diajak kompromi gitu loh, karena kan aku feeling gitu. Nah, apalagi kalau misalnya sama feeling nih gitu kan, wah itu cooldownnya tuh agak lama tuh gitu. Nah, cuman biasanya kalau misalnya terjadi kayak gini tuh kamu tuh lebih banyak kayak tiba-tiba ke atas gitu, aku di kamar gitu kan, terus jeda kayak beberapa menit turun baru kayak oke, udah tenang, dua-duanya udah tenang, aku juga udah kayak oke, kayaknya aku tadi salah gitu kan, agak kasar atau gimana gitu kan, baru ngomong tuh semuanya kayak dengerin gitu kan, kayak dengerin keluh kamu apa, aku yang apa lebih gitu. Banyak lecture ya biasanya. Iya, lebih banyak ngelidnya iya gitu kan, karena kan biasa aku lebih mendem gitu ya, kalau kamu lebih kayak oke, ini harus diselesaikan sekarang mungkin. Kalau aku tuh kayak udahlah besok juga kayaknya baik-baik lagi aja gitu, tapi kalau kamu kayak oke, better kita kelarin semua sekarang gitu. Ini harus selesai semua. Aku gak bisa tuh kalau tidur ya, atau itu kayak udah lewat itu. Ya karena kamu bakal mikirin banget gitu. Soalnya iya, aku tahu banget kenapa kayak gitu, karena aku pemikir banget ya. Aku musuh terbesarku overthinking emang. Iya, betul. Gak tahu itu baik atau kayak buruk sih ya. Tapi aku pemikir banget dan sering overthinking. Nah kalau misalkan gak enak gitu ya, misalnya ada masalah atau apa, aku tuh mikirin
Dan kalau itu nggak selesai nggak tidur aku. Iya, Bisa betul. sampai subuh nggak tidur aku. Iya. Dan biasanya kamu even kayak pas pacaran juga kalau misalnya lagi ada perbedaan pendapat tuh kayak kamu tiba-tiba nyamperin aja gitu kan ke aku udah di gang rumah gitu, keluar ya kita ngobrol gitu kan. Nah, kalau ya sekarang kayak gitu kayak kamu biasanya kita kamu dan aku lebih ke kamu sih sebenarnya. Kamu lebih ngasih jeda waktu untuk cool down gitu kan. Abis itu baru ketemu lagi, ayo kita bicarain semuanya. Apa yang konfliknya seperti apa, pendapat aku seperti apa, pendapat kamu seperti apa gitu kan. Apa yang kamu rasain, apa yang aku rasain gitu kan. Itu baru tuh udah mulai tenang gitu segala macam. Benar-benar. Gitu, dan akhirnya karena ya balik lagi ya, karena kamu logik biasanya kamu nge-gatekeep tuh masalahnya tuh langsung masalahnya tuh ini gitu. Jadi nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini gitu. Benar. Jadi kayak kalau aku kan kadang kemana-mana gitu kan, kayak aku rembetin tuh gitu. Masalah 50 tahun yang lalu kalau misalnya aku rembetin juga aku rembetin gitu kan. 10 tahun yang lalu gitu pas awal pacaran aku rembetin. Tapi kamu nge-gatekeep gitu kayak apa sih kamu kok mana-mana orang masalahnya ini, ya udah ini aja diselesain gitu kan. Ya itu biasanya kamu yang nge-gatekeep gitu. Ya mungkin kalau kita tuh kebantunya karena kita dua orang yang berbeda gitu ya. Aku feeling kamu logik jadi kayak apa ya? Emang kesannya kayak nge-clash gitu ya, tapi maksudnya kayak dalam situasi kayak gini tuh seringkali kamu yang nge-gatekeep untuk gak kemana-mana gitu. Jadi jarang banget kita tuh nyerang pribadi gitu loh. Nyerang pribadi tuh kalau contohnya gimana? Ya kayak misalnya mungkin kayak kamu tuh keras kepala banget gitu. Hah? Itu gimana? Gak bisa. Dead air lagi deh bayarin aja lah. Gak ngerti. Enggak berarti poin bagusnya adalah berarti kita gak pernah kayak gitu. Karena aku gak ngerti kayak kita gak pernah kayak gitu soalnya. Aku gak tahu itu gimana. Mungkin aku nangkapnya kayak misalkan masalahnya misalnya apa ya? Apa sih biasanya kita pendapat tuh perbedaan pendapat. Misalnya naruh anduk, aku gak suka kamu naruh anduk di kasur misalnya. Terus kayak kamu sering banget ngelakuin naruh anduk di kasur. Ini contoh. Aku gak bisa mikirin aku gak kayak gitu ya. Iya. Ini disclaimer ya, tidak kayak gitu. Ini contoh. Ini contoh ya, ini beneran contoh. Ya misalnya kayak aku nggak suka anduk basah tuh misalnya ditaruh di kasur gitu kan, atau di sofa gitu. Maunya tuh harus dijemur balik lagi gitu kan. Tapi misalnya kamu tuh kayak lebih sukanya naruhnya tuh kayak sembarang habis mandi gitu kan. Okay. Nah harusnya kan masalahnya itu gitu kan, yang diselesaikan kan itu gitu kan. Nah kalau nyerang pribadi itu tuh sampai yang kayak kamu tuh apa ya, mungkin kayak kamu jorok banget sih gitu kan. Itu pribadi itu. Gak tahu ya. Udah gak usah dibahas lah, kita soal gak pernah kayak gitu. Iya sih. Udah kayak mungkin kalau misalnya gak tahu. Kalau misalnya ada yang tahu silakan komen di bawah aja. Tapi ya emang tapi kayaknya karena kita nggak tahu ya, berarti kita nggak sampai masuk ranah gitu ke pribadi gitu ya. Gitu. Mungkin gini kali, kayak berarti ini mungkin terdengar kasar banget kali ya, kayak misalkan nggak tahu udah jangan ngaco udah. Ya intinya kalau fokus pada masalah iya, kalau kita berdua kita fokus ke masalah gitu ya, dan mostly kamu yang nge-gatekeep gitu ya untuk oke, ini kita nyelesain ini aja gitu. Tapi aku lebih yang kemana-mana gitu loh, masalah yang udah lalu misalnya kadang bisa aja aku ungkit lagi gitu, yang sebenarnya udah clear pada saat itu gitu. Tapi kan saya memaafkan tapi tidak melupakan kan ya gitu kan. Jadi saya bawa lagi gitu. Oke, bagian 2, mengontrol emosi dan menjaga respect. Oke, ini sebenarnya balik lagi ke yang poin tadi kamu ya. Pertama kayak tarik nafas, beri jeda kalau misalnya suasananya tuh udah memanas gitu ya. Dan seringkali kalau misalnya perbedaan pendapat itu nadanya tuh dari yang A, I, U jadi kayak wah gitu. Aduh. Terus pilih kata-kata dan bijak dan hindari nada merendahkan gitu ya. Ini juga seringkali suka kelepasan gitu ya. Namanya orang emosi ya, kadang tuh kayak bisa aja kayak ngeluarin kalimat gitu kalimat yang nyakitin banget sebenarnya. Gitu nyakitin banget gitu. Nah, setuju untuk tidak selalu setuju dan hormati perspektif berbeda kayak ini yang nomor 2 itu ngontrol emosi dan jaga respect tuh mungkin semua orang tuh punya caranya masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berdua itu balik lagi ke yang tadi udah aku sebutin. Biasanya kayak kalau misalnya kita udah panas, aku meledak, kamu kesel, kamu cabut gitu. Biasanya kan kitanya kayak gitu ya. Kayak misalnya perbedaan pendapat terus nadanya udah meninggi nih, udah panas gitu kan. Akunya meledak, kamunya juga kesel, kamu diem, kamu cabut
biasanya kalau misal lagi lagi konflik di kamar, terjadinya di kamar ya kamu pergi ke ruang kerja kamu gitu. Pokoknya separate room lah gitu ya. Nggak di satu tempat gitu. Nah biasanya karena ya tadi balik lagi karena kamu by logic gitu, jadi cooldownnya lebih cepat daripada aku. Pas sudah semua cooldown, akunya juga kalau mau tidur juga perasaan yang gak enak segala macam gitu kan. Jadinya mau nggak mau suka nggak suka harus dihadapin untuk diobrolin, untuk dikomunikasikan, balik lagi untuk dikomunikasikan dua arah gitu kan. Gitu. Nah kalau yang poin 3 gitu ya, itu sebenarnya menurutku tuh udah jauh-jauh hari di disclaimer dari awal gitu nggak sih? Apa tuh? Ya kalau ya harus setuju gitu bahwa sesama-samanya kita sama pasangan, kita tuh dua orang yang berbeda. Jadi pasti ada hormat sama perspektif masing-masing. Iya, jadi pasti punya perspektifnya masing-masing gitu. Kayak ada yang bilang kan kalau misalnya dua orang ngelihat satu pohon yang sama itu pasti kan yang dilihat pertama kali bisa beda gitu kan. Benar. Ada yang lihat daunnya dulu, ada yang lihat batangnya dulu gitu kan, ada buahnya dulu gitu. Jadi ya maksudnya sih ya. Iya, maksudnya kayak even misalnya dalam satu ikatan pernikahan kan misalnya kan dianggapnya dua orang jadi satu gitu ya. Tapi kan satu tuh bukan berarti harus punya pandangan yang sama gitu. Ya nggak apa-apa juga untuk punya perspektif yang berbeda gitu. Malah untuk jadi punya perspektif yang berbeda tuh bakal menghasilkan suatu hal yang akhirnya jadi jalan tengah untuk mereka berdua gitu nggak sih? Gitu. Ya gitu sih kalau misalnya untuk kita kayak ngontrol emosinya ya tadi kamu kayak gitu ya. Kalau aku sih lebih ke karena feeling tuh kadang jadi kayak nggak tega gitu. Tadi kayaknya aku udah kelewatan gitu. Oh kayak gitu? Iya. Kalau aku ya cooldownnya kayak gitu. Aduh kasihan banget ya gitu. Aduh kasihan banget tadi kamu aku marahin gitu. Terus kayak ya misalnya sering kali kan misalnya terjadi perbedaan pendapatnya tuh di waktu yang gak tepat gitu ya. Kayak misalnya aku lagi kalau kayak gitu mah gak pernah pilih-pilih waktu. Iya kan, maksudnya kayak lagi PMS lah atau apa gitu kan. Misalnya aku tahu lagi capek kan, jadi kayak akunya kan jadi ikut panas gitu kan. Nah nanti pas sudah cooldown tuh kayak aku kayak sedih gitu, kayak aduh kayaknya tadi aku overreacting deh gitu, kayaknya harus minta maaf gitu. Tapi ya walaupun pas kamu lihat kamu kayak harus banget lagi minta maaf gitu. Pokoknya harus dia dulu yang minta maaf salah gitu. Kalau aku ya simpel aja ya. Oke, ada masalah apa, detail masalahnya gimana, kenapa, yang salahnya gimana, aku salah apa, kamu salah apa, ya udah ini gimana gitu. Iya, ya kamu biasanya kayak gitu ngurunutin sih. Dan ya biasanya nyelesainnya tuh kamu ngurunut gitu loh. Kayak oke, masalahnya apa, yang tadi kita debatin tuh apa, feeling dari kamu seperti apa, dari aku seperti apa, kamu maunya seperti apa, aku maunya seperti apa. Nah akhirnya tuh ada jalan tengahnya tuh di situ. Karena diajak ngobrol ya, diajak komunikasi, jadi kayak cooldownnya tuh jadi lebih cepat gitu loh. Kayak oke, make sense sih yang kamu pikirin. Kamu juga kayaknya tadi mungkin terlalu harsh ya untuk orang-orang feeling seperti saya gitu kan. Jadi kayak jadi lebih kayak udah udah dari awal memang udah respect satu sama lain. Jadi pas terjadi komunikasi itu tuh jadi kayak jadi lebih mengerti gitu loh. Apa yang dimau sama si pasangan kita, sama yang kita mau tuh seperti apa. Ada nggak sih jalan tengahnya gitu? Bedanya mungkin di situ ya. Kau banyak pakai perasaan gitu ya. Aku nggak pernah main perasaan lah. Harus yang ininya detailnya gimana. Basically sebenarnya ya, aku baru nyadar sih setelah kita ngobrol gini ya. Kayaknya itu yang ngebuat ya aku lagi kuliah gitu kan. Per rekaman ini lagi kuliah, mata kuliahnya design thinking namanya kan. Design thinking Indonesia apa ya? Desain berpikir. Apa ya? Pemikiran yang didesain. Ya udah design thinking lah. Apa ya? Malah gak tau Indonesia-nya apa. Yang bahasa Indonesia yang bener ya. Tapi nama kuliahnya design thinking methods gitu ya. Metode design thinking. Ada metode-metodenya tuh. Kayak misalkan kalau singkat cerita ini sebenarnya buat bisnis ya, tapi buat apapun kehidupan juga, kehidupan nyata apapun itu sebenarnya applicable banget, sangat banget gitu. Karena ini sebenarnya tuh lebih ke mindset ya daripada sekedar cara gitu ya. Akhirnya gara-gara di sana tuh nggak main yang perasaan gimana gitu. Ada step-stepnya tuh kayak jadi oke, yang subjek yang mau kita selesaikan masalahnya tuh dia merasakan apa, dia
ya gitu, dia merasakan apa, dia punya kekurangan apa segala macam, sampai kita definisikan oke, masalahnya toh ini masalahnya gitu. Walaupun itu ada kayak main perasaan, tapi perasaannya bisa logikain Logika, gitu. Dan dari sana keluar oke, masalah utamanya ini dipecah lagi tuh, kayak ya udah, untuk menyelesaikan masalah ini kita punya ide apa untuk menyelesaikan masalah ini. Baru kita tes atau kita lakukan lah kalau misalnya di dunia nyata gitu. Ya gitu Jadi ya. ternyata tanpa sadar udah ngelakuin hal itu gitu. Makanya akhirnya nggak yang ngawang kemana-mana. Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Sebenarnya kalau ya logik tuh kayaknya simple sekali gitu ya. Iya, cuma ada benar apa salah. Iya, kalau feeling kan kayak maybe so gitu. Apa ya? Apalagi ya jawabannya gitu. Nggak yes or no gitu, tapi kayak maybe so. Kayak banyak deh opsinya. Gitu. Ya jadi biasanya kalau cooldownnya kayak gitu ya, karena feeling tuh biasanya lebih banyak perasaan gak tega gitu ya. Kayaknya tadi aku udah keterlaluan, udah terlalu overreact gitu segala macam. Tapi kalau ngomongin tega apa nggak tega ya, wah ini gokil juga sih. Aku kadang-kadang kayaknya kelewatan batas di situ. Memang. Untung nggak tahu sih sama kamu, jangan-jangan gitu juga kali. Iya. Apa gitu juga. Tapi kalau ke orang luar ya, selain kamu gitu, selain pasangan gitu ya, kadang-kadang aku ngelakuin itu atas dasar keadilan. Iya, betul. Waduh, aku kadang-kadang pas aku recall lagi ya, kayak aduh anjir, kayak aku bersalah sama nih orang. Ya karena atas sama keadilan, pokoknya aku menegakkan keadilan. Bodoh amat lu pikir apa, terserah gitu. Iya, karena kan kamu ngomongnya ya tadi balik ya, maksudnya kalau logik kan ya kayak yes or no doang gitu ya. Kalau feeling kan pakai kayak oke, iya, ada lagi jawabannya selain tidak dan iya gitu kan. Gitu. Gitu sih palingan cara ngontrol emosi yang buat kalau untuk kita berdua ya. Iya, untungnya kita ada ketemu di tengah lah. Iya. Karena dua orang yang berbeda gitu ya. Iya, benar. Bener-bener yang sama I doang. I-nya juga nggak sama-sama banget. Aku kayaknya lebih ke A deh, ambivert. Kamu lebih agak menuju ke tengah ya. Aku agak minggir. Aku mentok. Bukan minggir lagi, mentok I. Kemarin berapa? 90 berapa ya? Pas ngambil itu. Tapi emang introvertku kayak tinggi banget emang sih. Iya bener sih, kamu kan thinking, aku feeling. Berbeda banget kecuali I-nya doang. Iya. Kita sudah mengecek ya. Apa karakter anime yang ibu banget. Gak, karena kita walaupun balik lagi ya, emang MBTI itu pseudoscience ya, nggak ilmiah gitu ya, nggak ilmiah, tapi sejujurnya memang traitsnya sama persis sama apa yang ada dalam diriku sama dalam diri kamu ya, itu gak bisa dipungkiri gitu. Emang traitsnya sama persis gitu ya. Nggak tidak mempercayai, tapi ya lumayan lah untuk, bukan pedoman hidup sih, bukan pedoman, tapi maksudnya kayak, tapi ya oke, make sense gitu. Ya gimana ya, ada yang kayak ininya apa, deskripsinya persis banget gitu. Gitu. Nah, kita nyari karakter anime apa aja yang kayak kamu, karakter anime apa aja yang kayak aku. Nah, pas aku ngelihat karakter anime yang kamu itu, aku ngeliatnya orang-orang yang aku akan pegel hadapi di dunia nyata gitu. Terus dia malah nikah sama orang kayak gitu. Aneh bener. Iya kan, pas aku lihat, anjir ini orang-orang yang pegel banget nih kalau aku hadapi langsung gitu. Iya. Kayaknya aku ya memang kalau misalnya kita di matchin ya, itu kita kayak bad. Sumpah itu worst. Gak worst relationship, sumpah. Bukan good, worst. Dan gak match gitu loh sebenarnya. Karena memang bertolak belakang banget gitu ya. Tapi ya kenapa tiba-tiba menikah ya tidak tahu ya. Kalau kamu kan manipulatif ya untuk individu, untuk perorangan. Iya, one by one. Kayak siapa? Kayak Armin. Terus siapa lagi? Yuta terus siapa lagi ya? Lupa pokoknya Armin, Yuta, Krollo. Iya. Krollo. Yang orang-orang yang manipulatif gitu, tapi manipulatifnya ini personal gitu ya. Gitu ya, kayak capek banget kalau kita ngadapin orang-orang gitu. Nah, kalau aku sementara orang-orang yang individualis gitu kan. Individualis. Fokus sama dirinya sendiri. Ngelit orang lain tuh dengan dengan kemampuan yang dia punya gitu. Betul. Gak bisa diatur sama orang kayak gitu-gitu. Aneh banget sumpah. Oke, poin ketiga ya. Bagian ketiga? Mencari solusi dan membangun kompromi. Fokus pada kepentingan bersama daripada menang sendiri. Ciptakan ruang untuk kompromi dan diskusi yang sehat. Terakhir adalah tetapkan solusi konkret yang disepakati bersama.
Iya betul. Maksudnya kayak ngapain menangin kepentingan sendiri gitu ya, mendingan gak usah in relationship kalau misalnya dari awal kayak gitu Iya, gitu kan. benar. Karena ya ini kan maksudnya apa ya? Antara bener sih. Kalau udah berdua ya nggak ada lagi yang kayak kita satu menang satu kalah ya. Iya Adanya betul. kita bersama menang atau kita bersama kalah. Iya betul. Karena ya apalagi kalau misalnya udah menikah kan pasti kamu punya visi atau goals terbesar yang mau dicapai berdua gitu ya. Iya maksudnya kayak paling 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 akhir banget kan perjalanan pernikahan itu kan sampai meninggal gitu ya, sampai sampai maut memisahkan kan. Dan itu kan pasti dilaluinya kan bareng-bareng gitu kan, gak mungkin sendiri gitu kan. Nah pas apa maksudnya kayak ya ngapain buat mentingin kalau misalnya masih mau menangin kepentingan pribadi itu mendingan gak usah in relationship itu. Maksudku menurutku itu cuman egois aja gitu loh. Paling bagus. Kayak egoisan diri sendiri aja gitu loh. Mendingan ya udah kalau misalnya emang masih belum siap untuk melepas keegoisan untuk kepentingan bersama ya better sendiri aja gitu. Itu yang perbedaan banget sih. Nggak tahu sih, mungkin ya sebelumnya kan kita juga ya sebelum nikah kan juga udah lama banget ya. Tapi memang pas sebelum itu emang ada sisi-sisi di mana kita emang individu gitu, gimana ya? Iya. Masa sih? Nggak tahu sih. Ngaco aku. Enggak juga sih ya. Tapi enggak. Tapi aku mengerti. Bukan. Mungkin kita nggak sebegitu kentalnya ya. Tapi aku bisa memahami kalau orang itu seperti itu sebelum menikah. Iya. Which is fine dan normal dan wajar gitu. Gak apa-apa. Iya kalau misalnya masih pacaran tuh kan masih anak-anak gitu ya. Bukan anak-anak sih, kayak maksudnya kayak apa ya? Oke, memang tujuan akhirnya tuh tujuan step awal dari step apa menutup jenjang pacaran itu adalah menikah gitu kan. Tapi kan maksudnya kan dari menikah itu kan menutup perjalanan pacaran tapi membuka gerbang awal untuk lebih panjang lagi gitu perjalanannya dan lebih susah lagi gitu kan. Tapi maksudnya kalau misalnya masih pacaran ya mungkin masih ada lah apa egoisme pribadi gitu-gitu yang pengen dimenangin gitu. Dan menurutku nggak apa-apa juga sih gitu kan, nggak salah juga. Tapi kalau misalnya konteksnya menikah, menurutku aneh gitu. Karena ya kalau misalnya udah nikah ya ini tuh udah dua kepala jadi satu, tapi bukan berarti ngelihat suatu hal yang sama gimana ya, dua kepala jadi satu tapi bukan berarti sama gitu. Bingung sendiri. Nangning no. Gini. Orangnya beda, pasti beda lah ya. Tapi gimana cara kita untuk kebermanfaatan bersama lah gitu. Kita nggak bisa diiniin lagi gitu. Iya, maksudnya kayak ya pasti kan kalau misalnya sebelum nikah, kayaknya ini kan aku udah pernah ngomong di podcastku sendiri ya. Silakan dilihat aja. Maksudnya kan kalau misalnya sebelum menikah kan pasti ada suatu hal yang dikomunikasikan dulu ya. Nanti menikah mau seperti apa, pembagian misalnya nani-nununya kayak keuangannya atau segala macam itu seperti apa segala macam gitu kan. Nah itu kan tujuan dan goals hidup sendiri untuk sendiri seperti apa, untuk berdua tuh seperti apa gitu. Dan itu harus dilaluinya tuh, even goal sendiri itu tuh dilaluinya tuh nggak cuman kayak oke misalnya aku misalnya 2 tahun lagi mau kuliah lanjut ke sekolah gitu kan. Bukan berarti kamu kayak oh ya udah kamu aja sendiri sana jalan sendiri, aku nggak mau ikut-ikutan kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti kan kamu ngebantu, oke apa yang perlu aku siapkan misalnya dari kamu, oke misalnya aku bantu deh support finansialnya gitu kan sebagai suami kamu misalnya, walaupun kamu capable nih untuk ngelakuinnya, atau misalnya sesimpel kayak oke kau bantuin cariin deh untuk kayak environmental yang bagus di sekolah yang kau pengenin tuh di mana enaknya gitu kan. Itu kan kayak ada bentuk support gitu ya. Dan itu harus dilaluinya dan di-achieve-nya tuh akhirnya jadi berdua gitu loh. Kepentingan bersama. Iya, kepentingan kamu berarti kepentingan aku berarti kepentingan. Iya, maksudnya goals-nya itu akhirnya bukan lagi goals aku pribadi atau kamu pribadi, tapi ya goals memang aku punya goals tapi itu bukan harus dilalunya sih. Baiknya memang dilaksanakannya tuh berdua gitu. Itu beratnya sih emang sih ya. Kalau sama pasangan emang beratnya di situ gitu. Tapi balik lagi ya menyenangkan juga maksudnya gimana ya? Trade off tuh yang ditukarkannya tuh worth it lah gitu. Tapi balik lagi ya kembali ke orangnya masing-masing.
apa namanya ya tadi ada hal itulah yang emang perlu dibicarakan, perlu dikompromikan dan lain sebagainya. Iya, tapi kalau misalnya konteksnya dalam konflik gitu ya. Ya kalau misalnya udah menikah mah ngapain kalau misalnya buat mentingin apa, buat menangin kepentingan si satu orang doang. Masalahnya kalau udah nikah gitu ya, itu ketemu terus. Iya, ya maksudnya kayak kalau misalnya kayak gitu terus ya biasanya sih sering kali yang aku lihat pernikahannya nggak lama biasanya gitu kan. Atau yang paling common di artis-artis, tunggu dulu anaknya selesai sekolah baru iya bubar. gitu. Kalau sedih banget tuh sumpah. Iya kan. Semoga ya amin kita kayak gitu ya. Amin gitu. Nah, iya tapi kan maksudnya kayak ya kalau misalnya mau kayak gitu berarti kan secara tidak langsung tuh dia tidak siap untuk melepas keegoisan diri dia sendiri gitu loh, untuk kepentingan bersama gitu. Boleh egois untuk diri sendiri tapi di dalam konteks yang benar gitu. Dalam konteks yang benar gitu. Tapi kalau misalnya kayak konteksnya apa ya, salah, gimana ngomongnya? Ya pokoknya dia kayak gitulah gitu. Maksudnya kalau misalnya permasalahannya itu yang menyangkut suatu hal yang berkaitan berdua, ya buat apa menangin untuk egoisnya sendiri gitu loh. Gak akan kemana-mana. Harus dibicarakan, dikomunikasikan buat bersama baiknya apa. Gitu. Gitu. Nah terus ya ciptakan ruang untuk kompromi dan diskusi yang sehat ya tadi gitu. Maksudnya ya komunikasi itu harus jalan ya. Ini yang sulit tapi gimana ya? Untuk di beberapa, mungkin kalau pasangan bisa jadi sulit, di beberapa pasangan bisa jadi mudah. Kita nggak tahu hitungannya mudah apa gampang. Dulu jujur sulit karena kan aku apa namanya tipikal yang mendem gitu kan dan langsung kayak ngebrush off gitu loh kayak aku nggak mau tahu, udah pokoknya besok pasti bakalan baik-baik lagi kok gitu kan. Gak mau ribet ngurusin konflik gitu loh sebenarnya. Tapi kamu tuh selalu yang kayak nggak bisa, ini harus diselesaikan gitu. Kamu kayak memaksa aku untuk kayak nggak bisa, ini harus kelar, ini harus selesai supaya ini tuh nggak terjadi lagi dan nggak ngawang lagi gitu loh. Nah dulu tuh kayak gitu. Nah sekarang tuh kayak karena udah cukup lama ya kita pacaran juga kan. Agak lebih memahami ya. Lebih kayak masih ada yang kayak aku malas ngebahas tapi kayak nggak baget se stubborn keras kepala itulah gitu. Gak usah gitu mukanya. Ada coba ini. Gitu. Nah terus ya itu tadi ya, dari akhirnya kalau misalnya komunikasinya terjalin baik gitu ya, apa namanya, terus berhasil nge-gatekeep masalahnya ke situ, nggak lari kemana-mana, ya akhirnya bakalan ada pasti nemu solusi kok yang cukup konkret dan apa ya yang memenangkan keduanya gitu loh. Gitu. Kan better menang 2 daripada menang 1 doang gitu kan. Jadi better menang keduanya. Gitu. Bener sih. Episode apa aja? Gak tahu sih, harusnya ada yang bisa diambil kali ya. Ya kalau nggak diambil gak usah juga nggak apa-apa sih. Udah. Kalau nggak ini dimatiin aja. Biar sih ini. Kayaknya 3 menit pertama mendingan udah cabut duluan deh. Cuman ngelihat konflik orang rumah tangga di podcast ini. Kalau udah sampai titik ini di like lah ya, atau di subscribe lah ya. Udahlah. Sudah jauh sekali ini. Ya minimal doain lah langgeng. Oke, terakhir adalah tetapkan solusi konkret yang bisa disepakati bersama. Iya tadi. Bener sih. Kalau misalnya komunikasinya terjalin dengan baik gitu ya, terus ya masalahnya juga nggak kabur-kaburan kemana-mana gitu ya, ya pasti nemu kok solusi yang tepat untuk dimenangkan keduanya gitu. Iya benar. Ya kayak tadi kita udah bahas juga kan, biasanya kan kalau kita berdua kan kayak tadi, kamu masalahnya apa gitu, apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirin, apa yang aku pikirin, apa yang kamu rasain, apa yang aku rasain. Dari kamu seperti apa maunya, dari aku sepertinya maunya seperti apa. Baru kan di situ kan baru terjadi brainstorm gitu kan, dari semua yang informasi yang sudah didapatkan gitu ya, dengan cara berkomunikasi gitu, bukan dengan cara cenayang gitu kan. Ya pasti kan akhirnya kayak oke, yaudah gimana nih biar keduanya menang. Maksudnya kan kalau misalnya sayang atau cinta kan pasti maunya kayak ya gue mau membahagiakan dia, begitu pula sebaliknya gitu kan. Ya kan pihak sebaliknya kan. Jadi kan akhirnya ada belum tentu jawaban itu ya. Belum tentu jadi sepenuhnya jawaban ya. Maksudnya? Kayak gitu. Buat gimana? Enggak, maksudnya kan kalau misalnya kan kayak
dengan ada perasaan kayak gitu kan akhirnya mau mencoba memenangkan iya. kamu mau memenangkan aku. Jadi kan kayak jadi kedua-duanya tuh memenangkan gitu loh. Apalagi udah tahu nih apa yang dirasain, apa yang dipikirin dari dia dari dia maunya seperti apa, kan itu udah jelas banget gitu loh. Iya. Jadi ya tinggal udah jalan tengahnya tuh seperti apa. Kalau misalnya nggak setuju, ya berarti kan ada brainstorm lagi gitu. Kenapa nggak setuju? Apa yang ngeberatin di kamu gitu kan? Sampai akhirnya nemu kayak ya udah kita kayak gini. Gitu. Menarik banget kali ya. Mungkin kita cukupkan aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode podcast Peluru Aja selanjutnya.